Episode 31. Suamiku seorang CEO. Setelah berpamitan dengan Alfonso William dan Harlan meninggalkan tempat itu. Mereka didampingi bodyguard Alfonso. 1 jam kemudian mobil berhenti di depan Schiphol Airport, Amsterdam. Harlan menggunakan pesawat jet pribadi. Penerbangan harus melewati Bandara Amsterdam karena belum memiliki lapangan penerbangan sendiri. Sebelum masuk ke dalam ruangan pemeriksaan, Harlan menerima panggilan telepon dari kerabat. Gurji, kau akan pergi dari negara ini. Tiba-tiba sebuah tangan memtigaluk P1 gangnya dari belakang. Harlan terperanjat kaget. Ia menoleh ke samping, terlihat Margaret sedang bersandar di punggungnya. Harlan memutuskan telepon dan melepas kasar tangan Margaret dari depan. Melihat sorot mata tajam Harlan, William mengambil tindakan dengan memarahi Margaret. Nona Meta, apa Anda tidak punya malu? Ini adalah di bandara, bentak William. Sejak kapan di bandara dilarang bertigalukan? Hei, ini negara bebas. Menunjuk wajah William, kau jangan ikut campur, kau hanya seorang pembantu. Berani kau bentak aku, anak seorang pejabat. Margaret, berbicaralah dengan sopan. Jangan pernah merendahkan asistenku. Seru Harlan bicara dengan ekspresi dingin. Tapi Georgi, apa salah aku peluk dirimu? Itu rasa rinduku yang mendalam karena kau akan pergi lagi dari negara ini. Tuan, sudah waktunya kita berangkat. Harlan mengangguk dan langsung melangkah pergi. Tunggu. Margaret menghentikan langkah panjang Harlan. Harlan pun berhenti tanpa menoleh ke belakang. Gurji, kapan kau akan kembali lagi? Kau masih ada urusan di sini, bisnis kita baru saja dimulai. Maaf Margaret, aku tidak bisa pastikan kapan akan kembali. Kau bisa langsung berhubungan dengan pamanku. Setelah berbicara, Harlan langsung melangkah pergi meninggalkan Margaret begitu saja tanpa peduli dengan kekesalannya. Sialan, kau pergi begitu saja Gurji. Menghentak kakinya ke lantai, aku tidak akan menyerah untuk meluluhkan hatimu Geo. Nantikan kedatanganku ke Indonesia. Pesawat sudah lepas landas menuju Indonesia. Setelah jenazah Imron dikebumikan pada pagi hari. Malamnya di rumah Lupita diadakan tahlilan. Begitu banyak tetangga yang datang dan simpati memberikan kue. Tahlilan akan diadakan selama 7 hari berturut-turut. Surti sudah datang bersama adik kandung yang bernama Asmat. Mereka datang setelah Imron sudah dikuburkan. Setelah tahlilan selesai, Lupita membereskan tikar dan piring kue. Di dapur ia mencuci semua perabotan. Selesai berbenah, saya ingin masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba suara Surti menghentikan langkahnya. Lupi, di mana uang penyelawat tadi pagi? Berikan pada Bibi. Aku berhak tahu kemana uang itu. Kau jangan korupsi uang itu. Kau tidak berhak pegang uang orang sudah mati. Astagfirullah. Bi, untuk apa aku korupsi uang para penyelawat? Uang itu masih ada kok. Aku berniat mau kasih ke Bibi selesai tahlilan, karena dari siang masih banyak tetangga yang datang nyelawat. Tidak usah alasan. Pasti kalau nggak ada Bibi kau kan yang akan mengambil uang itu. Terserah apa kata Bibi. Aku tidak berniat ambil uang itu 1 sen pun. Lupita hanya heran. Belum 1 hari pamannya dikubur, bahkan tanah merahnya saja masih basah. Tapi bibinya sudah ributkan soal uang para pelayat. Cepat kesiniin uangnya. Minta Surti tak sabaran. Lupita hanya diam dan geleng-geleng kepala. Ia tidak ingin berdebat lagi dengan bibinya yang tak tahu diri. Lupita masuk ke dalam kamar, ia mengambil uang itu dari laci lemarinya dan berjalan ke ruangan tamu untuk memberikan uang pelayat langsung ke tangan Surti. Ini semua uangnya Bi. Menyerahkan kantong kresek hitam di depan Surti, yang lagi duduk di atas karpet bersama adiknya yang terus menatap Lupita. Cuma segini. Bukannya tadi yang nyelawat banyak. Lupita menghela nafas dalam-dalam dan dihembuskannya perlahan menahan kekesalan pada bibinya. Bi, belum 1 hari paman dikuburkan. Tapi Bibi terus ributkan uang pelayat. Aku hanya simpan uang ini yang berada di baskom.
Dan selebihnya Bibi tanya pada anak Bibi Lolita, dia juga tadi menyimpan uang pelayat. Diam lu. Bacot aja ye lu bisanya. Lempar batu sembunyi tangan. Teriak Lolita yang tak terima. Jangan suka nyalahin anak gue Lupi. Emang kenapa kalau Bibi minta uang pelayat? Ini juga buat kebutuhan sehari-hari. Apalagi kata Loli kamu sudah nggak bekerja lagi kan? Dipecatkan. Makanya kerja yang benar, baru kerja 3 bulan udah dipecat. Lupita udah malas berdebat dengan bibinya yang gak pernah mau kalah. Lupi pergi meninggalkan ruangan tamu dan masuk ke dalam kamar. Di bandara jam 2 pagi dini hari pesawat sudah landing dan mendarat dengan sempurna di Jakarta. Harlan dan William masuk ke dalam mobil menuju kediamannya. Pintu gerbang terbuka lebar, mobil masuk ke dalam rumah berlantai 3 itu. Harlan, kau sudah pulang nak? Sapa Mak Isah yang sudah berdiri di ambang pintu. Mak, maafkan Harlan terlalu lama meninggalkan Mak di sini. Mereka berdua saling berangkulan layaknya ibu dan anak yang lama terpisah jauh. Setelah melepas rindu mereka berjalan masuk ke dalam ruangan. Bagaimana keadaan pamanmu, apakah sudah sembuh? Sudah Mak. Harlan duduk di sofa sambil melepas penat. Pelayan datang membawakan 2 cangkir kopi panas untuk Harlan dan William. Mak sangat khawatir, takut kau pulang lama, masalahnya Mak takut perusahaanmu terbengkalai di sini. Harlan tersenyum dan meraih tangan Mak Isah. Aku sudah pikirkan semuanya Mak, tidak usah khawatir lagi. Sepertinya aku betah tinggal di sini. Rencananya aku akan selamanya tinggal di Jakarta menemani emak. Mata Mak Isah berbinar cerah, benarkah nak? Emak senang mendengarnya. Semoga jodohmu orang Indonesia. Ujar Mak Isah mengusap lembut kepala anak angkatnya. Ya sudah Mak, ini sudah jam 4 subuh. Aku mau istirahat dulu, besok pagi aku harus kembali ke kantor. Ya sudah istirahatlah. Will, kau baik-baik saja bukan? Tanya Mak Isah ramah. Iya Mak. Berkat doa Mak. Ia sudah naiklah ke atas. Istirahatlah. William mengangguk pelan dan naik ke atas menyusul Harlan. Pagi hari jam sudah menunjukkan pukul 7. Suara alarm berbunyi keras. Harlan terbangun dan memaksakan membuka matanya yang masih terasa lengket. Tok, tok, tok. Masuk. Pagi Tuan. Hari ini akan ada pertemuan dengan pejabat tinggi dan direktur utama jam 9 pagi. Harlan duduk bersandar pada divan sambil memijit keningnya yang sedikit pusing. Sebentar Will, nyawaku baru saja terkumpul. Setelah 10 menit, Harlan beranjak dari ranjang dan masuk ke dalam kamar mandi. William memberikan setelan tusido pada Harlan. Selesai berpakaian mereka berdua turun ke bawah menuju meja makan. Mak Isah sudah menunggu di ruangan makan. Selesai sarapan bersama, Harlan masuk ke dalam mobil diikuti William. Mobil pergi menuju kantor. Mobil sudah masuk ke dalam gedung perkantoran, Vandeles dan berhenti di depan lobi. Seorang satpam membuka pintu mobil untuk Harlan. Pria tampan dengan ekspresi dingin itu mengadahkan kepalanya ke atas. Menatap gedung bertingkat yang menjulang tinggi miliknya. Sebelum melangkah masuk ke dalam, Harlan berseru, "Will. Saya Tuan. Siapa saja orang-orang yang sudah memfitnah dan mengusir Lupita dari perkantoran ini? Kau pikirkan hukuman apa yang tepat untuk mereka?" Tanpa menunggu jawaban dari William, Harlan melangkahkan kaki panjangnya berjalan masuk ke dalam gedung perkantoran. Episode 32. Siapa saja orang-orang yang sudah memfitnah dan mengusir Lupita dari perkantoran ini? Kau pikirkan hukuman apa yang tepat untuk mereka? Tanpa menunggu jawaban dari William, Harlan melangkahkan kaki panjangnya berjalan masuk ke dalam gedung perkantoran. Saat masuk ke dalam ruangan, seperti biasa para karyawan berdiri berjejer sambil menundukkan wajahnya, hal yang biasa dilakukan saat ada Lupita. Saat Harlan berjalan melewati ruangan Lupita, ia berhenti sejenak dan menoleh pada ruangan desain itu. Harlan menarik nafas dalam lalu melanjutkan langkahnya menuju lift.
Setelah keluar dari pintu lift, Harlan berjalan masuk ke dalam ruangannya diikuti William. Ia mendudukkan tubuhnya di kursi presidir sambil membuka sebuah laptop. Tuan, 10 menit lagi kita akan adakan rapat pemegang saham. Will, sudah kau siapkan hukum untuk si pendusta? Belum tuan. Jawab William gugup. Aku sudah menyuruhmu memikirkannya sejak turun dari mobil bukan? Tetapi aku bingung hukum apa buat mereka tuan. Lakukan sesuai kata hatimu, aku percayakan semua itu padamu. Ujarnya sambil menatap laptop di depannya. Baik tuan, kasih aku waktu lagi sampai selesai meeting. Baiklah aku ingin tahu hukuman apa yang keluar dari bibirmu. Will, saya tuan. Apakah sudah kau selidiki semuanya? Dan aku punya bukti akurat tanpa mendapat bukti darimu tentang desain Yono yang ia tuduhkan pada Lupita. Maksud tuan? Saat Yono membuat desain sekolahan khusus untuk taman kanak-kanak elit. Dengan dana 10 miliar, dan menggunakan fasilitas bermain di dalamnya. Tapi aku tidak suka dengan desain yang ia ajukan. Saat sedang makan pecel lele bersama Lupita, aku melihat Lupita mengeluarkan desain Yono. Aku tanya dari mana desain itu. Dia bilang tong sampah yang sudah dibuang Yono. Beberapa saat aku sering mengantar Lupita pulang, saat ada waktu aku dan Lupita menyelesaikan desain itu hingga menjadi sempurna. Jadi desain itu murni buatan Lupita bukan buatan Yono. William mendengarkan dengan seksama sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang saya mengerti tuan. William menoleh pada arloji di tangannya, maaf sudah waktunya kita ke ruangan meeting. Kepala direktur sudah berada di ruangan. Telepon kepala desain, suruh Yono datang ke tempat meeting. Baik tuan. Setelah William menelepon kepala desain, ia dan Harlan berjalan ke arah ruangan meeting. William membuka pintu kaca untuk Harlan. Saat berada di ruangan meeting, 5 orang direktur berdiri dan membungkuk memberi hormat saat Harlan masuk ke dalam ruangan. Pagi Tuan Vandeles. Ucap mereka serentak. Harlan mengangguk dan duduk di kursi kebesarannya sambil menyilangkan kakinya. Harlan membuka laporan kerja karyawan di meja meeting. Aku mendapat laporan, ada pegawai di bagian desain yang pecat seminggu yang lalu. Ujar Harlan sambil mengepalkan kedua tangannya. Bisa Anda dijelaskan Tuan Andreas? Ucap Harlan langsung menuju sasaran, dengan tatapan terhunus. Saya membela salah satu karyawan yang berkompeten di bagian desain. Pak Yono adalah salah satu aset perusahaan yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Lah memiliki konsep yang bagus dan luar biasa di setiap desainnya. Tutur Andreas bangga. Lalu kenapa langsung ada pemecatan, tidak diselidiki dulu kebenarannya. Wanita itu hanyalah pekerja magang, apakah seorang pencuri pantas dibiarkan bekerja di perusahaan besar ini? Brak. Harlan berdiri sambil menggeprak meja di depannya, dengan amarah dan rahang mengeras. Apa kau pantas mengatakan gadis itu seorang pencuri? Tapi kau belum membuktikan kebenarannya. Seru Harlan menunjuk wajah Andreas, kau seorang direktur bukan? Seharusnya bisa bijaksana, dan melihat mana yang benar dan mana yang salah. Jangan asal main pecat karyawan tanpa persetujuanku. Apakah wanita itu sangat penting bagi Tuan Vandeles? Dia hanya karyawan magang. Suara Andreas terdengar bergetar. Bukan masalah penting atau tidak penting. Di sini aku mengutamakan kejujuran para karyawan. Seharusnya Tuan Andreas menyelidiki dulu kebenarannya, jangan asal main tuduh sebelum ada pembuktian. Harlan terlihat emosi. Pagi Tuan. Tiba-tiba suara Yono terdengar kaku di dalam ruangan. Lah membungkuk memberi hormat. Silakan duduk Pak Yono. William memberi tempat untuk Yono. Kau sudah hadir di sini. Silakan ceritakan keluhanmu. Ujar Harlan tanpa basa-basi. Menatap sinis Yono. Yono tampak gugup dan pucat. Karena ia sudah berada di ruangan meeting para direktur. Mau tak mau Yono pun berbicara. Maafkan saya Tuan Gurji dan juga Bapak Direktur semua. Keluhan saya,
Waktu itu saya ditugaskan membuat desain sekolahan taman kanak-kanak, saya sudah membuatnya berbulan-bulan. Tiba-tiba desain saya hilang. Saya sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak ada. Dan ternyata Lupita gadis magang itu yang mencuri desain saya. Ucapnya berdusta, dengan wajah tertunduk. Buktikan kalau Lupita seorang pencuri. Yono terus menyudutkan Lupita dengan cerita dustanya. Harlan semakin kesal dan ingin sekali menamparkan wajahnya saat itu juga. Will, tunjukkan CD ini. William mengambil CD yang diberikan Harlan dan menyetelnya. Terlihat di layar lebar itu Lupita disuruh membuang desain Yono ke tong sampah dan saat pulang kerja Lupita mengambil desain itu dari tong sampah. Lalu melipatnya dan dimasukkan ke dalam tas. Kalian sudah lihat sendiri siapa yang salah dan yang benar. Makalah ini. Harlan mengangkat desain yang sudah menjadi sebuah clipping. Ini adalah hasil kerja keras Lupita sendiri tanpa campur tangan Yono ataupun orang lain. Desain ini sudah lebih dulu ada padaku sebelum Yono menuduh Lupita dan mengaku kehilangan. Layar CD itu belum dimatikan. Pada durasi berikutnya terlihat seorang pria berjalan ke meja Lupita yang kosong. Ia celingak-celinguk seperti takut ada orang. Pria itu mengambil sebuah amplop dari tas Lupita. Semua orang yang melihat rekaman itu terperanjat kaget. Terutama Harlan yang menatap layar itu tidak berkedip. Dan pada detik berikutnya wajah pria itu terlihat, semua yang berada di dalam ruangan terkejut. Yono, seru William. Semua mata tertuju padanya dan menatap tak percaya. Harlan mengepalkan kedua tangannya dan berjalan ke arah Yono. Dan, buk, pukulan bertubi-tubi ke wajah Yono, ia jatuh tersungkur. Darah segar keluar dari hidung dan B1 birnya. Tuan. Sudah Tuan. William menarik tangan Harlan untuk berhenti memukulinya lagi. Karena wajahnya sudah babak belur. Pergi kau dari perusahaanku. Kau bukan hanya memfitnah Lupita, tapi juga mencuri uang milik gadis baik-baik. Nafas Harlan terdengar kasar dan tersengal-sengal. Sekali lagi sebuah tendangan bertubi-tubi ke tubuh Yono yang masih tersungkur. Berapa uang yang kau curi? Yono memegangi perutnya dan terlihat pasrah. Cepat katakan. Atau milikku penjarakan. Jangan Tuan, ku mohon jangan. Yono bangun dan menyentuh kaki Harlan, maafkan saya Tuan. Saat itu saya membutuhkan uang untuk bayar hutang. Menghempaskan tangan Yono dari kakinya, tapi kau tega mencuri uang yang bukan hakmu. Kau harus kembalikan 3x lipat pada Lupita atau aku penjarakan. Jangan penjarakan saya Tuan, saya janji akan kembalikan uangnya. Harlan berjongkok dan menjambak rambut Yono. Berapa uang Lupita yang kau curi? Hah? 15 juta Tuan. Kau harus kembalikan besok. Bila tidak aku sendiri yang akan masukkan kau ke dalam penjara. Bentak Harlan dengan mata melotot. Baik Tuan. Saya janji akan kembalikan. Sebelum pergi Harlan menatap sinis pada Andreas. Ia berjalan mendekat dan merapikan jas Andreas yang terlihat tegang, dan kau Andreas. Jabatanmu aku copot. Menarik kasar dasi Andreas hingga ia hampir tidak bisa bernafas, kau ku pecat tanpa hormat. Apa? Mata Andreas terbelalak sempurna. Ia begitu tak terima dipecat tiba-tiba. Meeting cukup sampai di sini dulu. Ujar William, membubarkan meeting, melihat Harlan marah semua hanya diam dan tak berani bersuara. Setelah puas Harlan pergi meninggalkan ruangan meeting dengan langkah panjang menuju ruangannya. Sambil mengendurkan dasinya yang terasa sesak.